Aku akan mulai live-nya ya XRP, oke. Yang mau nanya kripto boleh tulis juga di question box di kanan bawah. Oke, aku matiin ininya ya. Matiin komennya, tapi kepengen sebenarnya lihat komen, aku matiinnya nanti deh. Aku sambil bahas-bahas IHSG dan market garis besar dulu, sementara aku masih mau lihat komen-komen kalian yang ada di Igoy, Dewa Energi. Tulisan di kanan bawah itu ada tombol question, ditulis. Terus sebelahnya ada tombol pesawat, di share ke teman-teman semua yang di Igoy. Mau nanya tentang XRP, aku bisanya bahas technical, oke? Indi Antam, ETH Solana, tulis di question box. Oke, langsung aja ya. IHSG gimana? Aku matiin komennya biar pada bisa fokus lihat chart. IHSG kabarnya bagaimana? Udah breakout dari pattern double bottomnya yang ada di tok-tok yang di YT ke Igoy aku, element_official, Igoy means INSTAGRAM. Ya, terus naiknya IHSG ini sebenarnya kalau aku bilang ya, ini karena big banks yang merespon positif penurunan suku bunga. Itu aja sih. Nah, tapi rupiahnya dari 13 Januari sampai 16 Januari itu masih melemah. Terus 1-2 hari terakhir IHSG-nya membaik, terutama hari ini big banks-nya masih sedikit naik tuh karena rupiahnya hari ini membaik gitu ya. Jadi kemarin dan hari ini doang. Membaiknya tuh ini bakalan sideways. Jadi belum langsung ngegas ke atas, tapi dia bakalan sideways. Nah, ini sebenarnya kayak telur dulu atau ayam dulu nih gitu. Rupiah dulu atau saham dulu atau suku bunga dulu yang bikin naik. Nah, ternyata pergerakan rupiah ini juga dipengaruhi oleh salah satunya faktor suku bunga di Indonesia. Ketika suku bunga di Indonesia diturunin, ini responnya ternyata investor asing juga suka, kira-kira kayak gitu ya, terutama ke saham-saham perbankan. Makanya tadi kayak telur dulu atau ayam dulu nih, siapa menyebabkan apa, saling berkorelasi satu dengan yang lain kayak lingkaran. Nah, hari ini ada beberapa saham penggerak indeks. Yang pertama ada saham Bank Mandiri, itu naik 1,6%, dikit doang naiknya 1,6%. Terus asing hari ini masih net buy. Yang banyak dibeli ada saham TLKM yang juga jadi penggerak indeks 152 miliar. Jadi kalau aku bilang TLKM ini gerakannya mirip-mirip kayak banking meskipun agak slow ya. Dia gerakannya ngikutin banking gitu. Jadi kayaknya investor asing tuh mereka juga ngelihat secara fundamental, secara makro buat TLKM ini pertimbangannya kurang lebih ada miripnya ya dengan banking. Rupiah juga membaik. Jadi ini pengaruh ke TLKM. Ada net buy 152 miliar, BMRI 104,4 miliar. Terus AMMN ini ada net buy sekitaran 40,6 miliar dan AMMN tadi lumayan rame. Nah, AMMN ini dalam jangka pendek dia udah mulai ada pantulan kayak gini, kita udah mulai watch buat jangka pendeknya. Nah, terus penggerak indeks yang lain selain TLKM dan BMRI itu ada saham BBNI. Ya, jadi BBNI ini dia naik tapi bentuknya candlenya udah salib atau udah doji kayak gini, sehingga kita melihat wah kayaknya ini udah mulai rawan atau waspada profit taking nih di jangka pendeknya. Kira-kira kayak gitu. Terus BBRI gimana? Nanti aku bahas belakangan aja sama BBCA ya. Jadi BBNI dalam jangka pendek ini agak-agak rawan profit taking. Oke, terus kemudian kita mau bahas tentang Donald Trump. Donald Trump ini kalau aku perhatiin ya dari inaugurationnya kemarin, Donald Trump ini orangnya cenderung pinter ngomong, semangat, motivator, kayak setengah motivator, dominan, nggak takut ya. Sempat dikritisi sama satu bishopnya, pemimpin agama ya, jadi kayak semacam mungkin pastornya lah, kira-kira kayak gitu. Dibilang ini show mercy buat orang-orang yang
potensi terdampak negatif dari kebijakan dia lah gitu ya. Beberapa LGBTQ dan sebagainya itu dibilang show mercy, tapi Trump gak peduli dan gak mau gitu ya. Dibilang katanya gimana tadi, nggak oke, dibilang gitu aja. Tapi meskipun mulutnya tajam, yang kayak beberapa teman analis mengatakan Trump itu kayak dewa mabok ya, ngomongannya hari ini apa, besok bisa jadi apa. Bilang tarif ke China itu 10% waktu kampanye. 60% waktu kampanye. Kan gede banget ya, nakutin China dulu gitu loh. Jadi dia nakutin dulu. Tapi ternyata tarifnya cuma 10%. Nah, ini impactnya gimana buat Indonesia? Impactnya bagaimana buat China? Dan impactnya gimana buat Amerika? Ya, jadi kalau tarifnya ternyata tidak besar, tarif impor maksudnya. Jadi kalau Amerika impor dari China tadinya mau ditarifin gede 60%, terus ini sekarang ternyata tarifnya tuh cuman 10%, katanya nanti naik bertahap gitu. Nah, jadi impactnya gimana? Impactnya bagus sih buat Indonesia. Karena apa? Karena kalau China tarif impornya dikit dari Amerika, itu mereka bakalan tetap bisa ekspor ke Amerika, dan juga Indonesia diuntungkan dengan pengadaan bahan baku atau ekspor ke China ya untuk manufakturnya. Kira-kira kayak gitu. Ya, tapi udah sempat bikin China deg-degan dulu. Nah, terus gimana perbandingannya dengan masa pemerintahan Joe Biden? Nah, ternyata setelah kita lihat data tuh ya, kita lihat data tuh sebenarnya Joe Biden tuh juga nggak baik-baik amat gitu loh, mukanya aja yang baik gitu. Tapi ternyata perang dagang atau tarif impornya dari Joe Biden ini pada masa pemerintahannya ini sadis juga. Nah, aku mau share di IG aku @ellenme_official. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke IG untuk bisa lihat chartnya. Iya, langsung aja ke IG untuk bisa lihat chartnya ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini tarif di masa Donald Trump tahun 2017 sampai 2021. Terus ini di Joe Biden 2021 sampai 2025. Terus ini sekarang ya. Sekarang di 2025. Saat ini tuh berarti di 2025. Perhatikan di IG aku ada share table tarif impor Donald Trump sebelum Joe Biden, pada saat Joe Biden, oleh Joe Biden sendiri, dan setelah Donald Trump. Perhatikan di sini. Buat kendaraan listrik sama Trump yang dulu dengan Joe Biden. Nah, Trump yang sekarang 10% loh. Malah lebih murah dong. Semikonduktor zaman Trump dulu 25, terus Joe Biden malah jadi 50%. Lebih mahal Joe Biden, lebih sadis Joe Biden. Nah, saat ini 10%, masih 10% katanya ya. Tapi nanti bisa naik lagi sewaktu-waktu. Yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke IG ya teman-teman untuk bisa lihat chartnya ya. Kemudian untuk baterai ada lithium, EV dan sebagainya. Di masa Trump dulu itu cuma 7,5%. Nah, di masa Joe Biden itu 25%. Gila nggak sih? Joe Biden sebenarnya lebih tinggi. Sel surya Trump 25%, Joe Biden 50%. Itu lebih tinggi ya. Nah, jadi terus Trump yang sekarang itu malah 10%. Loh, ini berarti malah lebih murah dong daripada Joe Biden, daripada Trump yang dulu gitu. Jadi malah lebih murah gitu. Jadi Trump itu main gertak doang aja nggak sih? Wah, ini kayaknya kebiasaan kayak gitu sih. Tapi meskipun Donald Trump ini sukanya cuman main gertak doang, kalau ditakutin 60% atau BRICS, negara-negara BRICS kemarin sempat ditakutin 100%. Ya takut juga sih, namanya juga Amerika ya, namanya Amerika gitu loh. Nah, bahkan jarum suntik, derek petik kemasan, mineral kritis, wafer surya, dan produk tungsten zaman dulu, zaman Trump yang dulu tuh malah nggak ada tarifnya. Zaman Joe Biden ini lebih pelit ya, lebih banyak ngasih tarif macem-macem gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya kalau kita lihat Trump ini kok kayaknya cuman
ngegertak doang ya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan kepemimpinan Trump. Jadi kalau dia agak-agak jinak dengan China di awal seperti ini masih akan bagus untuk perekonomian China. Nah, terus ada kabar yang menarik lagi dari China yang di Tok yang di YT langsung ke Igoy. Nanti kita akan bahas beberapa saham ya. Jadi China ini memecahkan rekor EBT, kapasitas energi baru terbarukan ya. Jadi ada memecahkan rekor penambahan kapasitas energi baru terbarukan atau green energy, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi ini sangat bagus sekali buat China, dan ini tuh justru berlawanan atau kebalikan dengan Presiden Donald Trump yang malah menyerukan peningkatan kapasitas energi fosil yang dinilai kurang ramah lingkungan ya. Jadi Amerika menekankan energi fosil, mengurangi EV, mengurangi kampanye EV, tapi bisa berubah juga Donald Trump itu. Hari ini ngomong gitu, esok dele sore tempe gitu. Kalau orang Jawa ngomongnya gitu ya. Ya jadi mungkin bulan depan dia bisa berubah gitu. Tiba-tiba EV-nya digenjot, dikasih kebijakan yang oke. Kenapa? Karena Hopeng sama Elon Musk ya, nggak tahu juga gitu loh. Oke. Terus itu dari China, kesimpulannya bakalan bagus buat Indonesia. Kenapa? Karena impor nikel untuk bahan baterai dan juga impor komoditas metal lainnya itu bakalan semakin banyak ke China, oke ya. Terus atau ekspornya dari Indonesia ke China ya itu semakin banyak gitu ya. Oke, terus untuk update makro aku akan bahas lagi nanti, tapi aku akan mulai masuk ke beberapa saham. Yang pertama BBNI dulu yang jarang aku bahas. Nah, jadi BBNI pada full year 2024 ini gimana? Oke, teman-teman yang di Tok yang di YT langsung aja ke Igoy. Ini saham BBNI tadi, di mana saham ini udah breakout dari 4.600 dan udah mulai memasuki tren naik dalam jangka pendeknya. Kalau turun ada koreksi normal mungkin sampai 46-an aja. Nggak akan lebih dalam dari 4450. Kemungkinannya kecil sekali di bawah 4450 gitu ya. Kok bisa ngebaca kayak gini, gimana sih? Ya belajar lah ya, jam terbang. Belajarnya di mana? Kalau kalian pengen belajar itu nanti tanggal 1 Februari, URL-nya di emtrade.id _LIVE dengan kode promo. Pakai kode promonya apa sih? Udah DM aku aja deh nanti ya. Mau ikut Basic Super Trader atau BST, DM aku aja BST, nanti dikasih URL-nya. Kira-kira gitu ya. Terus kemudian balik lagi ke BBNI ya. Jadi balik lagi ke BBNI. Tadi kan aku bilang supportnya di 46 sampai 4450. Laba bersihnya BNI ini dia itu sebesar 21,64 triliun, itu cuma naik 2,7% doang secara tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, terus beban bunganya bagaimana? Tingginya suku bunga pada tahun 2024 ini menyebabkan beban bunga BNI itu naik 29% dan itu nggak oke ya. Jadi nggak oke, kurang oke lah. Pendapatan non bunganya juga tumbuh sebesar 11,9% secara tahunan. Pertumbuhan kreditnya juga 11,06%, net interest marginnya terkontraksi dari 4,6% jadi 4,2%. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau memperhatikan fundamental saat ini perbankan, Himbara, terutama Himbara ya. Bahkan kalau saya boleh ngomong, BRI pun sebenarnya masih weak banget untuk saat ini gitu loh, secara fundamental. Jadi kalau ditanya fundamentalnya bagus nggak ya, dalam jangka pendek ini lagi tertekan gitu ya. Jadi pertumbuhannya single digit, bahkan BRI juga pertumbuhannya bakalan low banget di 2024 ini. Tapi kenapa asing masuk? Kenapa investor banyak yang masuk pada tanggal 15 kemarin? Di angka 3.800 jadi bottomnya. Terus tanggal 15 Januari investor masuk, ini semata-mata karena suku bunganya diturunin. Kalau suku bunganya diturunin, maka beban bunganya juga jadi berkurang. Beban bunga untuk bayarin orang-orang yang nabung di bank, beban bunga untuk bayarin orang-orang yang deposito di bank itu berkurang. Sedangkan kalau bunga kreditnya itu nggak langsung berkurang. Banyak orang yang udah terikat dengan kredit itu bunganya tetap.
Dan bahkan kalau berubah pun butuh waktu banget buat berubah. Nah, jadi ini tuh membuat analis-analis dan juga investor-investor gede melihat bahwa potensi laba bank-bank himbara dan perbankan besar di Indonesia itu bisa semakin cuan di 2025. Pertumbuhan laba projection di 2025 itu yang dilihat, yang diperhatikan dibandingkan dengan kondisi saat ini yang menggunakan data 2024 yang pertumbuhannya masih single digit. Jadi kalian jangan bingung ya, kalau misalkan beberapa hari lagi mungkin keluar result laporan keuangannya BBRI, BMRI, mungkin returnnya kayak pertumbuhan labanya nggak signifikan, cuman single digit, atau mungkin tidak bertumbuh 0%, ya itu udah bagus. Nggak berkurang aja udah bagus. Dengan kondisi ditambah satu lagi kondisi kalau BRI itu kan banyak serve UMKM. UMKM banyak yang nggak bisa bayar utangnya di tahun 2024 karena udah nggak ada lagi relaksasi. Nah, tapi pemerintah ngasih beberapa penghapusan utang untuk nelayan, untuk petani, dan juga untuk UMKM, ada subsidi macam-macam. Itu akan berasa impactnya di 2025. Terutama pemotongan suku bunga BI. Itu jadi angin segar sekali. Jadi analisisnya sebenarnya lebih ke forward looking. Nah, teman-teman yang di Tok yang detail langsung aja ke Igoy. Oke, nah kalau kalian perhatikan di sini, ini BRI-nya, ini langsung ngegas, gasnya nggak kira-kira, bentuknya V, ya, bentuknya V, ya ini ngegasnya nggak kira-kira. Terus udah naik sekitaran dari 3.800 itu, dia udah naik sekitaran 15% dalam 5-6 bars, 7 hari ya. Jadi 5-6 hari perdagangan tuh naiknya sekitaran 13-15%-an lah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini buat BRI. Nah, saranku gimana buat teman-teman semuanya yang ada di sini, kalian yang ada trading di BRI atau investing di BRI, sebenarnya secara jangka pendek ini udah agak kemahalan. Ya, jangka pendeknya udah agak kemahalan. Cuman kalau untuk long term investing ini belum kemahalan. Kalau buat long term investing ini masih murah, valuasinya masih murah. Nah, jadi strateginya gimana buat kalian yang udah terlanjur cut loss mungkin di 38? Strateginya nomor 1 sebaiknya adalah tahan diri dulu atau tenangkan diri dulu. Jangan sampai kamu FOMO masuk di atas di sini, terus nggak ngerti analisis baik teknikal ataupun analisis valuasi, nggak ngerti, beberapa hari dikasih diskon sedikit mungkin bisa sampai 4.090, mungkin saja enggak juga ya. Jadi mungkin ada diskon dikit, correction dikit di sini, wah takut lagi, dijual lagi, stres lagi, galau lagi. Saran aku nomor 1 adalah harus memahami dulu prinsip investasi gimana dan dipelajari di Mvestart. Mvestart langsung aja DM aku EMVESTART. Nanti dikasih URL-nya oleh tim aku, berikut dengan kode promonya. Katanya, kata tim aku harus pakai kode promo, Miss. Kalau enggak itu dari Meta di tab bisa error, apalah kayak gitu. Pokoknya karena teknis lah, jadi just DM aku aja lah, simpelnya Mvestart gitu ya. Biar kamu nggak galau-galau lagi. Oke, yang di Tok yang di detail langsung aja ke Igoy. Kesimpulannya, dalam jangka pendek bisa ada koreksi normal. Dalam jangka panjang kita melihat monthly chart, dia sebenarnya masih sangat murah sekali, masih dekat MA 100 monthly-nya, baru mulai mantul, dan juga upside untuk jangka panjangnya masih sangat bagus sekali. Nah, jangka panjang yang dimaksud di sini bukan menggunakan kondisi fundamental saat ini atau 2024 yang aku memang udah bilang itu bakalan low banget gitu loh, tapi yang dilihat future projection. Jadi analis atau investor institusi itu mereka melihatnya future projection. Ya, jadi apakah BRI ini bakalan bisa kembali ke level tertingginya? Level tertingginya itu di, dari aku cek, tertingginya di 6450. Artinya kalau 6450 tuh naik sekitaran 51% ya. Jadi naik sekitar 51%. Apakah bisa sampai di situ? Jawabannya adalah bisa saja. Pertanyaannya kapan? Ya, jadi bisa saja. Pertanyaannya
Kapan, ya kan? Nah, kapan kira-kira ya bisa kembali sampai ke level 6.000? Ini kan paling banyak nanya bisa naik sampai kapan gitu, sampai berapa gitu kan ya. Aku malam hari ini aku jawab deh, tapi jawaban aku jangan dianggap kayak sebagai jawaban dukun. Ini adalah jawaban berdasarkan analisis ya, historical, yang sifatnya ya kurang lebih gitu loh. Kadang bisa pas, kadang enggak. Aku sendiri juga jujur ya, aku juga kaget angka 38 yang aku sebut-sebut zaman bulan Juni kemarin. Pas Juni itu di mana sih? Juni tuh di 2024. Oh, di sini, di bawah sini, Mei Juni 2024, yang kita harap kita harap kena di 38, ternyata kenanya malah di sekarang ini. Dan angkanya sih sebenarnya supportnya masih sama ini ya, didapat dari MA 100 monthly. Kembali lagi kalau ditanya bisa naik berapa persen dan berapa lama, ya. Ini aku pakai ini nih. Oke, aku pakai historical. Ini projection aja, belum tentu benar terjadi seperti ini ya. Ini pas pandemi kemarin. Kalau pandemi sebenarnya kejadian luar biasa. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoi untuk melihat chartnya ya. Lihat chartnya di Igoi di sini. Ya, ini ketika pandemi kemarin itu dalam 3 bars. 3 bars itu 3 bulan, 4 bars, 1, 2, 3, 4 ya. Dalam 4 bars atau 4 bulan itu naiknya sekitaran 78%. Kita jangan seoptimis itulah. Ketika pas pandemi kemarin kan ada banyak banget ya kebijakan moneter dan fiskal itu yang sangat dilonggarkan, suku bunga jadi 0, terus stimulusnya juga banyak, BLT banyak secara di Amerika maupun di Indonesia sendiri. Kita pakai yang udah lebih normal aja, dari bottom sampai puncak ini. Oh, ini 2 bars, 2 or 3 bars, berarti 3 bulan berturut-turut itu naiknya sekitaran 17%. Oke, kita coba hitung lagi dari bottom low-nya ini, tapi low MA 20 monthly ya, sampai ke puncaknya ada 20%, naik 20%, sekitaran 6 bars, itu 6 sampai 7 bulan. Berarti terus di sini teman-teman yang di TokTok dan di YT, kalian lihat di sini di Igoi, karena kalau di situ di TokTok di YT nggak kelihatan. Nah, ini udah mulai naik ke atas makin tinggi, itu naik 28%, sekitaran 5 bulan. 4 bars itu 4 sampai 5 bars tuh 5 bulan lah, karena ini bulan bars pertama, bulan pertama dia nggak hitung, tapi kalau aku tetap hitung gitu ya. Jadi untuk memperkirakan aja. Yang di TokTok dan di YT langsung ke Igoi aku @ellenmay_official. Dan terus yang terakhir ini di 1 November mencapai puncaknya. Ini sebenarnya udah mahal banget BRI-nya waktu itu, dan aku udah worry banget di Maret 2024. Kita bilang wah ini ketinggian sih, ini kita nggak mau masuk nih ketinggian gitu. Ya, ini 33% naiknya kencang banget, padahal valuasinya udah mahal banget gitu ya. Ada 4 bars dengan ekspektasi waktu itu kepengen suku bunga dipotong, ternyata ya belum dipotong. Intinya suku bunganya nggak naik aja, kira-kira kayak gitu. Nah, terus abis itu anjlok jatuh, yang di sini kita mau hitung lagi. Ini tujuannya tadi mau ngitung ya, bisa naik sampai berapa, kan pertanyaan teman-teman gitu. Ini 35%. Jadi kalau tiap dari bottom monthly naik, teman-teman perhatikan sendiri. Ini saya ajarin kalian menganalisis. Jangan pakai angka pandemi naik 78%, 3 sampai 4 bulan ini kelainan. Ya, ada satu hal yang lain. Kalian lihat di Igoi ya. Jadi meskipun sama-sama bahas BRI hari ini dan beberapa hari yang lalu, anggap aja ini case study, ini selalu beda-beda. Yang aku bahas selalu beda-beda. Jadi membuat kalian semakin paham. Naiknya 17, 21, 28 rata-rata, 33-35%-an itu terjadi sekitaran 3 sampai 7 bulan. Oke, kalau gitu kita coba proyeksikan ya. Jadi kalau naik 20%, anggap aja yang paling butut deh 20%, 5 bulan. Jadi
mungkin di Juni 2025 atau bisa lebih ya, atau mungkin bisa lebih tergantung nanti Donald Trump lagi gila atau enggak, Pak Prabowo bisa bawa asing berinvestasi di Indonesia banyak atau enggak. Kan Pak Prabowo lagi rajin keliling ya ke luar gitu buat menarik perhatian investasi dari asing gitu loh. Jangan-jangan malah bisa 6 bulan naiknya udah bisa ngecover sampai 6.000. Saya juga tidak tahu. Tolong jangan di politisi kata-kata saya ini dibilang Ellen bilang BRI bisa 6.000 dalam 6 bulan. Hus, pakai aja yang paling ini deh, paling konservatif deh, 20% 6 bulan biar kamu nggak FOMO. Terus dibilang lagi Ellen cari aman. Halah, wes lah, pusing aku. Orang-orang kayak gitu itu adalah orang-orang yang punya mindset apa? Ini bukan mau ngegibah ya, ini ngajarin kalian memberikan edukasi mindset BEJ. BEJ itu apa? Blaming, Excuse, Justify. Kalau kata T. Harv Eker ya, itu guru wealth, guru kekayaan, kira-kira kayak gitu. Orang yang mindsetnya BEJ, Blame, Excuse, Justify, itu susah kayaknya, susah berhasil. Nah, yang gampang berhasil tuh mindsetnya yang proaktif, problem solving. Aku nulis di storyku kemarin salah jadi public solving. Proaktif, problem solving, fokusnya solusi. Proaktif tuh artinya apa? Semua tanggung jawab dikembalikan ke diri sendiri dan dicekin sendiri, kira-kira kayak gitu. Yang di Tok dan yang di YT langsung aja ke Igoy. Aku mau bahas beberapa saham yang aktif buat trading tadi ya. Jadi gini, ini saham kalau kata tim aku ini, kalau saham itu ya Miss saham kita tuh kalau diem-diem gak terlalu banyak disebut di grup ini itu malah naik, oke, pelan-pelan naik. Tapi begitu disebut di grup, direkomendasi buy, entah di grup apa gitulah, abis direkomendasi buy di satu grup gitu, malah pokoknya direkomendasi buy bukannya naik malah diguyur. Apakah dipakai buat dam di grup itu ya nggak tahu deh. Sebenarnya udahlah, nggak tahu lah, fokus aja lah, teknikalnya bagaimana, fokus aja lah kita gimana. Untungnya Miss kita udah bisa profit taking dulu. Jadi itu tim saya curcol. Untungnya udah bisa profit taking dulu saham. Apakah itu? Ada saham Japfa ya. Jadi ada saham Japfa. Nah, jadi saham Japfa ini kita udah profit taking 5,4 sampai 9,4%. Ini ada error. Saya minta tolong tim. Oke, aku bukan error deh, aku yang bingung. Aku bingung review pada terbeli pada. Oke. Bingung deh saya. Oke, terus terjual pada 22 Januari. Udah benar ya? Jadi ESA udah profit taking tadi dalam jangka pendeknya. Aku kok ESA sih, sorry, mix up Japfa ya. Kenapa aku buka ESA? Japfa ya. Jadi Japfa ini wah, total nih diguyur gitu, kalau entahlah di grup apalah gitu loh. Di grup Shalala lah, nggak ngerti nama yang orang tadi timku juga nggak nyebut nama grupnya. Kayak gitu Miss, jadi kayaknya kita trading diam-diam aja nih. Oke. But technical works, nggak tahu gimana caranya, pokoknya technical works. Kebetulan ini kena resistance dari channeling line, kita nggak pakai resistance untuk jualan sebenarnya. Yang di Tok, yang di YT, ini ilmu penting sekali. Kalian langsung aja meluncur ke Igoy aku _official untuk melihat penjelasan kenapa tadi bisa caw dulu, nyelamatin diri dulu. Bukan nyelamatin diri sih, nyelamatin kita punya member dulu sebelum dia diguyur. Jadi kita nggak ngikutin pom-pom atau nggak ngikutin berita-berita di luar. Itu bisa kadang-kadang misleading. Ada orang yang usil, mungkin maksudnya si grup ini itu baik, tapi mungkin ada pihak lain yang memanfaatkan. Wah, ini disebut nih di grup ini, ya udahlah kita dam aja lah gitu. Jadi ini profit taking sekitaran level gak disebut. 2050 ada deh. Gimana sih Miss Ellen ini? Aplikasi sendiri loh. By the way, aku mau appreciate tim aku hari ini. Mereka ada launch sesuatu yang baru, nanti aku jelasin ya. Ada launch apa. Oke. Nah,
Perhatikan apa yang kita ajarkan di workshop Super Trader dan di Trading Academy M-Trade itu it works dan kita pakai. Ya, jadi ketika kita ada review buy Java, teman-teman perhatikan tanggal 14 Januari mungkin sudah lewat, tapi kalian belajar aja. Nah, kalau nggak mau kelewat belajarnya real time ya, belajarnya sama M-Trade gitu loh. Jadi 14 Januari itu di sinilah di belakang. Sekarang kita belajar cara jualannya aja. As simple as hari ini dia naik, terus kita jagain di sini. Wah, udah mulai sideways nih. Kita pasang trailing stop. Jadi trailing stopnya tuh di sini. Kalau dia sempat sell di 2050 berarti ini supportnya di atas di 2060. Di sini udah mulai sideways. Terus di sini ini trailing stop sell. Wah, oke ya. So, thank you buat semua tim dan sistem M-Trade ya. Jadi di 2050 nih kena trailing stop sell gitu. Jadi sebelum di dump, loh, dumpnya di mana kok tak bisa tahu di dump? Di sini nih, di belakang. Ya, jadi jam 11.38, 11.41 ini perhatikan, ini ngelihat chart 1 menit atau chart intraday, ini kelihatan banget ya. Jadi bahkan kalau pakai chart 1 detikan pun ada. Yang di tok-tok, yang di DT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya di sini ya. Nah, ini perhatikan di sini 11, 37, 38, 39, 40 dan juga 41. Nah, ini ada dump gede. Oke, aku tiba-tiba terpikir satu hal penting yang aku mau bagiin buat kalian. Ini mindset, penting banget. Mindset is very important. Jadi bukan cuman urusan beli jual saham aja. Satu yang aku ingin bagikan dari pengalaman aku. Jika kamu senang, jangan terlalu senang. Jika kamu sedih, jangan terlalu sedih. Jika kamu cuan, jangan terlalu bangga. Jika kamu rugi, jangan terlalu desperate. Kenapa? Karena semuanya bisa berubah. Di saham, di kripto, kalau ada cuan, pasti ada loss. Dengan demikian, itu akan menjaga, saya ulang lagi berkali-kali, otak neokorteksmu jadi terpakai dan bisa tetap waras ya. Jadi nggak akan naga-naga sih, tapi juga nggak akan cacing-cacing. Masalahnya banyak orang pengen jadi naga, pengen jadi 9 naga gitu. Aku sih jadi cakar naganya aja nggak apa-apa, atau jadi buntut naga juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting bahagia, hidup yang penting bahagia. Sedikit yang aku mau sharingkan dari salah satu kepala naga di Indonesia. Mereka ketika dulu belum berhasil, belum kaya, nenek moyangnya itu nggak pernah terpikir kayak mau jadi 9 naga gitu. Yang mereka lakukan ya cuman bekerja dan bekerja dan belajar mengelola asetnya. Oke. Terus nanti kapan-kapan aku akan bahas ini di materi wealth literacy. Kita akan buat wealth literacy ya. Oke, sekarang aku mau bahas CBDK yang lagi rame ditanyain juga nih. CBDK kabarnya bagaimana? Nah, ini beda sama Ratu. Menurutku tuh ya, lebih masuk akal inilah daripada Ratu. Masa iya saham naik terus gitu loh, jadinya malah di suspensi 2 hari berturut-turut. Jadinya gimana? Ara lagi malan kena FCA, mateng kan. Kalau kena FCA ya itu BD-nya, mesti belajar. Jangan begitu, jangan dinaikin terus. Aduh, gak ada BD deh, gak ada BD-BD-an deh. Sembarangan miss, gak boleh ngomong sembarangan, sujon miss, nggak boleh miss. Oke. Yang di tok-tok yang di ET langsung aja ke Igoy. Ini adalah analisis CBDK, bangun Kosambi sukses. Bagus sekali retracementnya, turun 3 hari berturut-turut, udah kayak komentator sepak bola belum? Yang di tok-tok yang di ET ke Igoy, lihat di sini. Dan M-Trade belum masuk. Sampai kapan? Biarin aja. Ini naiknya. Ini sebenarnya ya, aku nariknya dari 40-30 ya. Sebenarnya enggak loh. Ini kan 40-30 kan udah naik ya sebenarnya ya. Sebelumnya tuh di bawah sini harga IPO, aku lupa harga IPO-nya CBDK berapa sih. Pokoknya di bawah 40-30. Kan 40-30 tuh udah auto reject atas ya. Harga IPO CBDK
Dicek harga IPO CBDK berapa sampai lupa. Let me check sebentar ya. Let me check, do a quick check. 3.000 sampai 4.060 per lembar saham. 3.000 sampai 4.060. Penawaran awal 4.060. Oh ya, benar, 4.060. Oke, 3.000 sampai 4.060. Berarti di sini, di 3.000-an. Wah, ini naiknya udah banyak banget kan ya. Berapa persen nih? Coba diukur sebentar. Yang di Tok-Tok, yang di YT, langsung aja ke Igoy buat lihat chartnya. 277%, ya, sekitaran 277%. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Berarti retracement sehatnya harusnya di angka berapa? Fibonacci 382 itu 8225. Oh, tungguin di situ. Bisa jebol bawah nggak? Adi jebol. Kalau gitu, tungguin lagi di mana? Nyicil dikit di 7225. Disclaimer ya teman-teman ya, ini high risk nih. Oh, nunggu lagi di 6225 sampai Fibonacci 61,8%-nya. Kira-kira kayak gitu sih. Maka dari itu kita belajar dari AAD kemarin yang turunnya lumayan signifikan, yang di Tok-Tok, yang di YT. Langsung aja ke Igoy aku atau ya 4060 ya, aku ambilnya pakai angka yang kurang lebih sama lah. Ya, yang ada di Tok-Tok, yang ada di YT, lihat ke Igoy aku. Ini AAD. AAD ini sejak IPO kemarin ini patternnya mirip banget ya, mirip banget sama kayak si siapa CBDK kan ya, naik, tapi fundamentalnya beda ya. Nah ini kalau misalkan turun ya aku kasih Fibonacci deh, aku kasih Fibonacci. Nah lihat nih, ini gak di pas-pasnya loh. Ini hijau ini kena pas di 38,2%. 38,2%. Habis itu turun lagi. Nah, turun lagi, dia ketahan di Fibonacci 61,8. Breakdown dikit, beda dikit aja. Dia cuma beda dikit doang. Berarti angka 38,2 dan 61,8 ini lumayan sakral. Bisa dipakai. Terus aku coba cek CBDK-nya pakai angka 4060 ya, karena IPO-nya sekitar harga penawaran awal 3.060 sampai 4.060 sebentar. 4.060. Oke. Chartnya aku naikin di sini. Berarti kalau pakai angka 4060, 382-nya tuh di 8625. CBDK. Terus 618-nya di 6875. Nah, catat angka-angka ini. Kalau nggak kesentuh gimana? Ya namanya juga antisipasi low risk gitu loh. Jadi nggak harus plek-plekan lah. Oke, terus Ratu. Waduh, Ratu ini terakhir ini hari ini tanggal 22 Januari masih arah juga, terakhir 17 Januari. Masih arah terus gitu loh. Udah naik 304%. Kita tunggu aja lah, biarin. Ini apa sih, gambar apa sih nih coretanku? Kita tunggu aja turunnya, nggak usah digas yang gimana-gimana. Oke ya, chartnya mana gak kelihatan kata Ferry Hidayat di Igoy aku, INSTA GRAM aku, @LME_official. Oke, terus kemudian BBRI aku udah bahas. Oh ini yang nanya satu orang, MLN rajin nanya nih, PANI, BBCA, TLKM. BBCA tadi kayaknya, BBCA kelupaan bahas. Satu ya BBCA dibandingkan dengan 3 perbankan besar yang lainnya, kok secara proyeksi cuman BCA ini yang kemungkinan pertumbuhannya masih 2 digit ya, sekitaran 10% proyeksinya. Nah untuk BBCA ini supportnya di 9525. Kenapa BBCA ini paling lain, dia nggak naik, turunnya juga nggak dalam, naiknya juga nggak kenceng gitu loh. Jadi BCA kalau yang lihat jangka pendek kayak ya yang lain naik, kenapa dia nggak naik? Ya kamu mesti perhatikan, yang lain turunnya 30-40%, dia cuma turunnya 13%. Yang lain sampai jebolin MA 100, dia MA 20 aja nggak jebol-jebol gitu loh. Ini kuat banget. Nah jadi faktor yang diperhatikan, satu, secara valuasi BRI memang jauh lebih murah waktu itu dibanding BCA sampai sekarang. Kemudian faktor kedua ya, tadi dengan turunnya suku bunga BI, kan buat BRI dan saham-saham perbankan himbara lainnya tuh dilihat
bahwa beban bunganya tuh bisa lebih berkurang untuk bayarin bunga tabungan kayak gitu, bisa lebih berkurang ya, dan pendapatan dari bunga kreditnya tuh masih sama, sehingga margin labanya tuh yang tadinya pertumbuhannya single digit itu bisa jadi jauh lebih banyak. Intinya kata-kata yang ingin aku sampaikan, poin yang ingin aku sampaikan adalah growth. Berapa banyak growth-nya, potensial growth-nya di 2025. Maksud aku begini, di tahun 2024 kemarin, itu kalau BCA udah bagus, ya dia tahun 2025 ya kurang lebih masih akan bagus. Loh, apa tidak terdampak dengan penurunan suku bunga ini, marginnya apa nggak lebih tebal? Ya akan lebih tebal, cuman kan kalau kalian perhatikan BCA itu bunga banknya aja udah hemat sekali kan, gitu loh ya. Jadi bunga banknya kan kecil gitu loh, tapi orang-orang mau gitu kan ya, nggak tahu karena apa, hebat kan ya. Jadi bunga tabungan dan bunga depositonya tuh itu memang udah kecil, jadi kayak nggak tahu ngefek gitu loh. Sedangkan buat perbankan yang lainnya, mereka harus gedein bunga untuk menarik perhatian orang. Jadi ketika bunga tabungan atau bunga depositonya diturunin di bank yang lain ya, itu bakalan impact banget ke potensi laba bersih perusahaan tahun 2025 yang bakalan pertumbuhannya lebih banyak. Jadi pertumbuhannya bakalan jomplang dibandingkan dengan pertumbuhan 2024 yang mungkin bahkan nggak tumbuh sama sekali labanya. Mudeng nggak sih? Semoga mudeng ya. Jadi itu pemikirannya mungkin kurang lebih seperti itulah saya menjelaskannya, kayak itu kira-kira. Dan valuasinya BCA juga just normal aja. Jadi kalau saat ini beberapa hari terakhir BCA tuh nggak naik, it's normal sebenarnya gitu loh. Kalau kalian masih mau DCA, kalian masih mau ngumpulin pas tiap kena MA20 monthly kumpulin, that's okay. Oke, pertanyaan, pertumbuhan harga saham kira-kira bakalan lebih cepat mana naiknya saham-saham Himbarata di kayak BRI, karena dilihat perubahannya potensi pertumbuhan labanya bakalan jomplang dibandingin 2024, bakalan ada growth dibandingin dengan BCA. Kira-kira harga sahamnya pertumbuhannya gimana? Tebakan aku BCA masih akan naik harga sahamnya. Asing tuh masih mau banget sama BCA. Pertumbuhan harga saham masih akan naik tapi steady, nggak bisa kenceng. Jadi kalau kalian lihat BRI itu secara monthly chart, kan tadi aku udah kasih lihat ya, sebenarnya itu di swing dalam beberapa bulan itu enak banget. Ini kata-kata sakti sebenarnya buat yang ngerti. Kalau kalian mau nge-swing BRI, buy-nya di 42 ke bawah, kemudian beberapa bulan kalian jual 20% kalian jual, itu swing yang time frame monthly sebenarnya itu enak banget. Jadi BRI nggak harus long term investing ya. Ya kalau cuan kalian mau bungkus sih, judulnya cuan sih silahkan ya gitu loh. Asalkan kalau dia naik lagi ya jangan ngoceh aja. Intinya harus punya rasa cukup. Oke ya, terus lanjut. Ini ada yang nanyain PANI. Aku nggak tahu kenapa ya, banyak banget yang nanya PANI. Apa karena ada yang nyangkut di PANI atau gimana? Yang di tok kok Bitcoin gimana ke depannya sih? Sebentar. Banyak banget yang nanya PANI loh. Langsung aja ke Igoy atau INSTAGRAM aku, @ellenway_official. PANI ini dia breakdown dari supportnya 14.000. Kemudian potensial kena di 12 ribuan. Hari ini tadi mantul lumayan tinggi, tapi perhatikan di 1 menitnya. Ya, jadi perhatikan di intraday chartnya di sini. Di intraday chartnya, PANI itu di tanggal 22 jam 9 pagi tadi ini udah turun lumayan ya. Jadi sekitaran 5,63% kalau secara chart 1 menitnya, lihat di atas di sini. Oke, kalau daily-nya lebih banyak berarti ya. Terus kemudian ini sempat naik, jadi lumayan volatile, sempat naik, terus kemudian sore hari dibawa turun lagi. Ya, jadi bentuknya merah dan ngekor kayak gini. Artinya pagi tuh sempat turun, ditarik turun, naik, terus turun lagi. Kalau aku ngelihat chart kayak gini, aku tetap pada pendirianku. Aku nggak mau dulu masuk di sini ya. Jadi sejak tanggal 4 November itu udah kelihatan distribution. 4 November, 15 November, 16 Desember,
dan kemarin 21 Januari kayak gini, ini masih distribusi. Nah, kapan dia balik masa akumulasi lagi? Ya wait and see aja dulu gitu ya. Jadi masa akumulasi waktu itu masih cakep, ataupun mungkin ada yang bilang ini jangan-jangan chartnya digambar ya. Ya terserah sih mau gambar gimana, nggak apa-apa, yang penting gambarnya cantik aja gitu loh. Kalau sekarang ini kondisi lagi gambarnya lagi menurut aku kurang cantik gitu loh, jadi ya aku nggak mau masuk gitu aja. Nah, pertanyaannya buat kalian yang punya, bagaimana jawaban aku? Sebenarnya mikir kenapa dulu masuk. Kalau kalian nanya punya, aku akan nanya posisi untung atau posisi rugi. Ya kalau posisi untung, saya nggak tahu untung kamu berapa, apakah di bawah banget, ya apakah kamu sudah merasa cukup. Kalau M-Trade waktu itu sudah profit taking, Pani ini dapat 140% dan kita sudah merasa cukup di situ. Secara analisis sudah merasa cukup ya. Di tanggal berapa sih? Ya udah, kita profit taking secara sistem. Nah, sebenarnya aku agak bingung kalau kalian nanya jual atau enggak, karena saya nggak tahu alasannya kenapa kalian beli. Ini kan belinya kita pakai sistem super trader, jualnya juga gampang pakai sistem super trader. Nah, sekarang kalau kamu alasan beli kamu nggak jelas, terus saya jawab pakai sistem super trader, oh ini harusnya jual, terus kamu bingung nggak ngerti sistemnya, kamu bisa nyalain saya. Jadi sekarang saya jawabnya juga lebih pinter. Belajar dulu, saya belajar di mana? Belajar, aku ada kelas untuk investing dan juga untuk trading. Aku tahu teman-teman di sini banyak yang mau belajar, banyak yang nanya ya, meskipun ada beberapa yang memandang kelas tuh agak gimana, karena mungkin banyak orang yang jualan kelas, beberapa lah, nggak semua ya, jualan kelas mahal, terus isinya mungkin zong atau nggak ada follow up-nya. Tapi sebenarnya isinya bagus-bagus semua sih, teman-teman aku jualan kelas juga oke, tapi mungkin nggak, kurang follow up-nya, saya nggak tahu juga gitu loh. Atau mungkin orang ketinggian ekspektasi jualannya, kampanyenya, marketingnya ketinggian gitu loh. Jadi beberapa agak-agak skeptis dengan kelas. Tapi kelasnya kalau cuma harganya gobantun 50.000 rupiah, apa resikonya buatmu, kira-kira kayak gitu. Tapi aku gak punya duit, ya udah nonton gratisan di live aja. Cuman kalau di kelas beda, di kelas kamu diajarin M-Trade Start itu 1 Februari jam 10 pagi, M-Fast Start itu 25 Januari Sabtuin jam 10 pagi. M-Fast Start belajar long term investing, M-Trade Start belajar trading. Jadi kalau yang Pani masalah kayak gini, sistem super trader, ini awal mulai belajarnya tuh di M-Trade Start. Oke, aku mau bahas, tadi TLKM udah tak bahas, BCA juga udah, PTBA Incotins BRPT Petro, PTBA Incotins BRPT Petro. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di Igoy, langsung aja ke sini, ke TokTok YT, langsung aja ke Igoy. Analisis cepat PTBA udah breakout dari downtrendnya, tapi lagi masih sideways, bisa naik tapi slow, melo banget, lambat banget. Terus Petronya masih uptrend, dalam jangka pendek ini ada retracement. Hati-hati, ini sudah bukan di awal uptrendnya. Nah, pertanyaan apakah ini di akhir uptrendnya atau di tengah-tengah uptrend? Saya melihat ini di akhir uptrend. Hampir akhir uptrend. Kenapa? Biasanya monthly chart kalau bentuknya udah dekat 90 derajat kayak gini, dan naiknya candlenya udah signifikan seperti ini, biasanya ini bakalan ada tarikan ke atas terakhir. Tapi ya nggak tahu kalau Petronya masih bisa naik terus. Jangan nyalain aku kalau tiba-tiba dia naik terus. Kalau aku sih lebih memilih berhati-hati. Nah, Petro itu kita terakhir trading kan pas dia breakout ya. Jadi dari di sini di Igoy, di sini kita tradingin ya, di sekitaran awal Januari kemarin ada trade, dapatlah sekitaran berapa persen ya, mungkin 10%-an kalau nggak salah, udah cuan bungkus, kira-kira kayak gitu aja. Satu hal yang saya antisipasi banget di Petro, 21 Januari ini jatuh volumenya besar, dan hari ini pun juga turun dengan volume transaksi besar. Kalau kalian masih mau trading ini dan menganggap ini masih bisa naik,
caranya adalah money management ini porsinya kecil aja. Jadi trading itu nyantai aja, jangan dianggap kayak apa ya, penghasilan utama gitu loh. Semakin kamu ngoyo, semakin makso, itu hasilnya justru malah semakin nggak bagus. Tapi semakin santai itu hasilnya justru malah semakin bagus, loh nggak sih? Nah, terus ini Inco ini lagi sideways juga kayak PTBA, dan wait and see dulu aja buat teman-teman yang masih pemula sih ya, karena sebenarnya hari ini tuh ekspektasinya candlenya naik. Kalau candlenya turun di sini jadi potensi sideways. Kalau hari ini tadi naik, dia bentuknya potensial inverse head and shoulders. Nah, terus BRPT bagaimana? BRPT Barito Pacific Tbk. Barito Pacific Tbk ini yang saham Papa PP yang gerakannya tuh paling nggak naik banyak sih gitu loh. Cuman yang lucu ya, M-Trade ada untung dari BRPT beberapa waktu yang lalu. Let me check buat BRPT-nya. Ya, ini ada cuan nih di 8 Januari, review buy 13 Desember, review sell 8 Januari. 13 Desember di sini pas di support sebenarnya, tarik ke bawah dikit ini. Terus 8 Januari itu di sini. Pas di puncak sini kita udah profit taking, beberapa hari kemudian ditarik gaspol. Oke. Aku ingat banget juga di sini ya, careful ya yang di sini ya. Ini tim aku juga bilang, tapi tim aku tidak menyebutkan grup apa. Tanggal 13 Januari ini ada beberapa grup katanya loh ya, kata tim aku. Wah, ini rame banget di mention nih. Kan saya nanya, kok nggak beli? BRPT kan lagi breakout kan, kita trading bareng gitu loh. Kenapa nggak mau? Jangan miss. Kenapa? Disebut di grup itu biasanya nanti ngekor. Masa sih gitu? Bener gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu deh. Setelah retrace barulah kita pelan-pelan masuk. Kira-kira kayak gitu sih teman-teman semuanya. Aku mau nyalain komennya, mau cek-cek lagi apa yang kalian pengen tanya. PGEO, EBT, energi baru terbarukan. Hari ini naik lumayan signifikan, sekitaran 14%. Ya, wait and see dulu aja. Kalau aku memilih dia ada retracement ngebentuk flag. Let me cek sebentar ya. Oke, let me check chart PGO. Sebentar ya. Oke. Hai teman-teman yang di Igoi di Tok lihat di sini. Hari ini breakout sih, breakout volume transaksinya tinggi banget sih. Nggak usah merasa ketinggalan, tunggu pas retracement aja, bentuk bendera ya. Jadi ada retracement bendera. Kalau kalian yang udah dapat barang di sini ya, congrats. Lebih menarik PGEO daripada Petro. PGEO itu baru di awal, baru mulai jalan. Kalau Petro itu udah late of trend, kira-kira kayak gitu ya. Ratu cuan 400%, congrats. Tapi punya berapa lot pak? Berapa lot? Kenapa bis JSPT naiknya kencang gitu? Oke, ESA yang disebut bikin jarum. Iya makanya dibikin jarum. Ini juga tadi disebut juga kayaknya di mana ya, aku juga nggak tahu. Kita watch aja dulu teman-teman yang belum dapat ini, watch dulu aja ya. Sebentar, aku lagi lihat historical chartnya gimana. Ini contoh yang bagus. Oke, perhatikan ya. Ini uptrend. Nah, ini uptrend. Nah, ini tarikan terakhir. 1, 2, 3, 2, 28, 29, 30 Agustus. Ini tarikan terakhir. Shred, jatuh. Terus ini juga ditarik lagi, 2, terus tarikan terakhir. Maka dari itu, kamu mulai di awal tren atau di akhir tren itu penting banget sih. Kalau Petro itu udah di akhir tren. Terus kalau ini PGEO ya, congrats Irma.
Ya, PGEO ini baru di awal trennya. Disclaimer, saya bukan lagi suruh kamu beli dia ya. Ara lagi di kamarnya anak-anak. Ya udah gitu aja. Oh, Esa lupa bahas Esa. Ada yang nanya Esa, banyak yang nanya Esa. Nah, ini Esa nih. Kita kabur tadi. Kaburnya BEP. 0 sampai 2%. Yang kita lihat kan, wah ini 0 sampai 2% itu di posisi 845. 845-an kurang lebih sekitaran di gimana sih kok 845 sih? Esa. Kok 15 November? Oh, ini yang dulu punya. Oh, ini kita masih hold sih, hold tapi posisinya masih BEP. Sorry, belum kabur. Itu yang November punya. Tapi kita masih posisinya BEP cuan gitu. Ini juga sama nih, langsung bentuk jarum di atas. Wait and see dulu aja ya, teman-teman ya. Gitu aja dari aku. Ratu, aku ada 217 lot dapat di arah hari kedua. Serius loh, Verizon. Jadi PGEO watch aja atau bisa buy? Kalau buy di harga berapa? Kita PGEO-nya nge-watch dulu. Watch for retracement. Baru hari pertama naik tenang, nanti kamu akan dapat di kereta yang berikutnya. Aku kasih contoh saham ini. Yeay, ayo Idio. Adi masih floating profit bareng M-Trade. Yeay, senang-senang Pak Hendra. Aku kasih contoh ini ya. Ini ya, yang ketinggalan di PGEO nggak apa-apa. Oke ya. Lihat ini kan Tins itu awalnya sebelum dia aktif naik, dia tuh bentuknya kayak gini loh. Aduh, ini jelek banget. Ini fund manager, aduh nggak ada yang mau. Wong perusahaannya rugi, padahal 2017 oke gitu loh. Kenapa rugi? Ya dikorupsi gitu loh. Terus Tins dong miss, oke. Tins nih ya di Igo ini ya. Nah, ini naik kenceng. Ini anggap aja lah PGEO naik kenceng di tanggal berapa? Ini kayak PGEO kalau Tinsnya itu tanggal 8 Maret nih. 8 Maret 2024. Baru naik kenceng pertama. Terus kurang lebih gambarnya bakalan kayak gini. Besok masih bisa naik lagi, kemungkinan besar. Terus bakalan sideways. Nah, kamu bisa masuk di sini, di sideways-nya. Loh, Miss, tapi kan sideways-nya itu di atas gitu loh. Sideways-nya misalkan nih ya, misal nih anggap aja sekarang harganya di 730 gitu ya, terus besok naik lagi, kenapa sih nggak besok aja beli? Ya kalau gerakannya bentuknya jadi patternnya pennant gini, kalau misalkan sampai dibanting turun kan orang-orang profit taking jangka pendek, be very careful. Aku sih lebih memilih terbentuk sideways dulu kayak gini. Jadi aku fokusnya pattern, bukan fokusnya pada harga. Kira-kira kayak gitu teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Yang mau belajar trading, langsung aja DM aku, M-Trade Start. Boleh lah. BST, Basic Super Trader, tanggal 1 Februari jam 10. Sedangkan kalau investing 25 Januari Sabtu nanti DM aku M-Trade Start. Gitu aja ya. Oke, XRP. Oke, kelupaan XRP. Aku bahasnya technical ya buat kripto ya. Oke, XRP gimana? XRP itu kapan hari aku nawar pelit banget, nggak dapet. Terus akhirnya breakout. Ya udah, nggak apa-apa. Kebiasaan. Kalau di kripto suka nawar pelit. Nah, ini XRP. Kalau aku ya ini uptrend sih, ini uptrend banget. Tapi kalau aku di kripto tuh nggak akan pakai support yang minor 2,9 ini. Aku pakai support yang 2,7 ini. Kadang-kadang tak lebihin di bawah dikit. Abis itu dia kita jualannya pakai jangka pendek punya. Jadi kalau kripto itu yang hold jangka panjang aku cuman di Bitcoin, tapi Bitcoinnya yang ya kita udah aku udah modal bawah ya, kira-kira kayak gitu. Oke, thank you Nasli, Pelita Hati, terima kasih semuanya. Basic Super Trader itu sama dengan M-Trade nggak? Basic Super Trader itu webinar 2 jam. Belajar basic trading gitu, terus kemudian kalau workshop Super Trader itu pelatihan offline 2 hari, tanggal 26 sampai 27 April.
Terima kasih Effendi dan teman-teman yang udah ngasih gift di TokTok. Koin Teramview gimana? Aduh, meme koin. Ya wis, dadah. Selamat malam. Mau diliatin tuh? Ya udah tuh, tak liatin sebentar ya. Jadi balik turun sih, sideways aja sih. Nih, hari ini lagi mix, ada yang hijau, ada yang merah, lagi sideways nih marketnya. Kurang lebih kayak gitu. Semoga bisa bermanfaat semuanya ya. Selamat malam, see you tomorrow. Arahnya bubuk, dadah.